Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasih-Nya membara begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam
jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun. Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu Maha Penolong, tinggal sertaku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Kasih Tuhan sungguh amat luar biasa bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita,
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Saatnya kita balas cinta kasih-Nya melalui hidup kita yang berkenan bagi Tuhan. Saat ini, alamilah kasih Tuhan yang luar biasa. God's extraordinary love. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kita mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita angkat pujian kunaikan syukurku. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu, doa saya hantarkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini Kau telah kumpulkan kami untuk beribadah kepadamu, walaupun secara online ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau buka hati dan telinga kami Tuhan agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Permata Hatiku. Kasih-Mu yang sanggup
Bayu mau menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas segala apa yang Kau berikan buat kami, sehingga kami hingga saat ini kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu, indahnya penyertaan-Mu, indahnya apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba-Mu, setiap apapun yang dikatakan, biarlah dapat memberkati semua yang mendengarkan, semua yang melihatnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sebelum Bayu akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, perbolehkanlah Bayu untuk memperkenalkan diri ya. Kenalkan nama saya ya, Bayu Chandra Setiawan. Tinggal di Kremjongan RT 2 RW 7 Kadipiro, Banjarsari ya. Mungkin teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya kalau tahu ataupun lewat ke sana mau mampir, bermain, singgah, boleh silahkan ya. Bayu sudah berkeluarga, punya putra atau putri 1, dan tentunya suami juga 1 ya. Tinggal masih bersama dengan orang tua di sana. Mengajar sebelumnya di SMA Negeri 5. Karena ada pergeseran jadi harus pindah ke sini untuk menggantikan almarhum Bapak Simbolon. Ya, seperti itu. Nah, puji nama Tuhan, bersyukur jika kesempatan hari ini boleh bersama-sama kita menikmati indahnya kasih Tuhan, indahnya apa yang Tuhan berikan buat kita. Bayu dikasih kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan atau renungan singkat pada hari ini. Diberikan tema yaitu cinta Tuhan yang luar biasa ya. Cinta Tuhan yang luar biasa. Cinta atau kasih itu merupakan hal yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Bahkan di hari-hari kita, bahkan di keluarga kita, bahkan di hidup kita. Seperti halnya di dalam komunitas ini, kita berusaha mengenal lebih jauh bahwa seperti apa sih kasih itu, seperti apa sih kasih yang kita rasakan itu. Ada yang tertulis, ya, ada yang tertulis dan ada kata-kata, tanpa kasih manusia tidak dapat hidup seutuhnya. Tetapi kasih dapat juga membuat manusia itu tidak hidup. Maksud dari kata-kata ini yaitu kasih merupakan hal yang sangat berarti dan memiliki penuh makna. Dalam kasih kita dapat melakukan segala hal. Dengan kasih kita dapat melakukan apapun. Bahkan bisa melakukan sesuatu meskipun resikonya itu sangat besar. Bahkan sangat mengerikan. Dapat kita pelajari, dapat kita lihat dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati untuk kita. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kasihnya Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan Bayu sampaikan ke kalian, ke saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama yaitu di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam ayat ini kita boleh belajar yaitu tentang Tuhan itu adalah kasih. Tuhan ialah kasih. Jadi barang siapa memiliki Tuhan, barang siapa ia memiliki kasih ada di dalam hatinya, maka ia akan memiliki kasih yang melimpah. Kita harus menerima Tuhan, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terlebih dahulu, sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus memiliki kasih terhadap Tuhan kita.
Poin yang kedua yang akan Boyo sampaikan yaitu di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di ayat ini boleh kita pelajari, boleh kita belajar yaitu tentang karunia Tuhan adalah pernyataan kasih-Nya. Pernyataan kasih-Nya lewat apa? Lewat apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu Tuhan rela turun ke dunia menjadi sama seperti kita, yaitu manusia, dan bahkan Dia rela dihina, Dia rela dimaki, Dia rela diludahi, Dia rela disiksa, dan bahkan yang terlebih lagi, Dia rela untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita. Itu kasih yang terbesar yang sudah Tuhan lakukan buat kita semuanya ciptaannya. Dan harusnya kita yang ada di sana, harusnya kita yang harus disalib, yang harus kita yang harus menerima yang namanya hukuman. Tetapi karena Tuhan kasih, karena Tuhan memiliki kasih yang sangat besar kepada kita, Dia rela turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kita dan menebus dosa kita, bahkan menggantikan kita dari semua hukuman itu. Kita harus bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Bahkan sampai saat ini ketika kita mengalami hal apapun itu, Tuhan itu ada buat kita. Bahkan di saat-saat pandemi seperti ini, banyak sekali yang kita butuhkan, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan di keluarga kita, ekonomi, kita di sekolah gitu ya, kita tidak bisa datang ke sekolah, tetapi kita harus di rumah dengan daring, dengan PJJ. Itu kita juga membutuhkan yang namanya kuota, kita membutuhkan pulsa, kita membutuhkan media untuk kita belajar. Tetapi ketika kita harus mendapatkan itu, harus memiliki itu, padahal di keluarga kita mungkin ada yang tidak mampu, mungkin yang orang tuanya yang bekerjanya tidak mendapatkan gaji yang besar gitu ya, hanya cukup untuk keluarga kita, hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu masalah yang terbesar. Tetapi ketika mengalami hal seperti itu, kita punya Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan itu akan mengirimkan burung, Tuhan itu akan mengirimkan roti mana ketika kita akan membutuhkannya. Ketika kita lapar, kita membutuhkan makanan, Tuhan sudah berikan. Ketika kita membutuhkan pulsa tadi, Tuhan sudah kirimkan itu. Lewat apa? Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, mungkin lewat orang tua dalam pekerjaan, mungkin lewat saudara-saudara kita, paman, bibi, dan semuanya. Itu luar biasa karena kita memiliki Allah, kita punya kasih-Nya Allah. Poin yang ketiga yang akan Boyu sampaikan, poin yang terakhir, yaitu di dalam kitab 1 Yohanes 4 pasal yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yang boleh Boyu sampaikan dalam poin ini yaitu kasih itu mengubahkan. Kasih itu mengubahkan, kasih itu membuat seseorang itu menjadi lebih baru lagi. Orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum menerima kasih itu pasti hidupnya biasa-biasa aja. Tetapi ketika orang itu menerima kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan, dia pasti hidupnya lebih baik lagi, lebih bermakna lagi, bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa kasih di dalamnya, orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Orang atau manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia itu untuk saling menolong, untuk saling melengkapi. Ketika kita melakukan hal ini untuk saling melengkapi orang lain, itu pasti kita memiliki dasarnya yaitu kasih. Tidak mungkin kita akan menolong orang tapi kita tidak memiliki kasih. Ya.
Apapun yang kita lakukan itu harus berkenan kepada Tuhan. Kita memiliki kasih, kasih itu harus berkenan kepada Tuhan. Meskipun banyak hal yang dilakukan untuk Tuhan, bahkan itu mungkin anggapan kita itu menjadi pelayan, menjadi menyampaikan khotbah, menjadi pelayan di gereja, di mimbar, bahkan dimanapun itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita melakukan itu tidak memiliki kasih, sama aja itu bohong. Sama aja itu omong kosong. Tetapi kalau kita melakukan itu semuanya untuk Tuhan, apapun itu, dan kita didasari oleh kasih, itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Bayu ajak saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, lakukan segala sesuatu, apapun langkah kaki kita dimanapun kita berada, lakukan itu semuanya untuk Tuhan, dan tentunya kita memiliki kasih dari Tuhan itu. Kasih yang kita terima dari Tuhan adalah kasih yang sangat indah dan lebih indah dari segalanya. Kasih dari Tuhan yang kita rasakan setiap hari itu mampu mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, untuk hari ke depan kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin ini yang bisa Bu Ayu sampaikan ke anak-anakku semuanya, teman-temanku semuanya, saudara-saudara semuanya. Biarlah ini menjadi berkat, biarlah ini menjadi renungan buat kita semuanya, bahwa kita harus memiliki kasih yang lebih besar untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kasih itu buat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela dihina, Engkau rela dicaci maki. Semuanya itu karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Biarlah kami memiliki kasih itu, biarlah kami dapat belajar dalam setiap hari-hari kami, mengaplikasikan setiap firman Tuhan, setiap kasih yang kami terima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih, berkati semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada. Kami bersyukur semuanya Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Diberkati oleh firman-Nya, amin. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan sedikit dari yang kita punya untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah
Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk kembali beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan menyampaikan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami, kami mau berdoa buat jajaran paling tinggi hingga jajaran terendahnya ya Tuhan. Kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami ini. Terkhusus untuk Bapak Jokowi sebagai Presiden, kiranya Kau berikan kebijaksanaan dalam memimpin kami. Kiranya Kau berikan kemakmuran untuk negara kami ya Tuhan. Juga hingga jajaran terendahnya ya Tuhan, Kau berikan kebijaksanaan, Kau berkati mereka ya Tuhan, sehingga dapat memajukan negara kami. Juga kami berdoa ya Tuhan buat segala sakit penyakit yang ada di negara kami ini, terkhusus buat COVID-19 yang masih sampai saat ini ada di negara ini. Kiranya Kau pulihkan ya Tuhan, kiranya Kau sembuhkan negara kami ya Tuhan, kiranya Kau buat negara kami menjadi berkat bagi negara lainnya. Kiranya Kau buat negara kami menjadi salah satu negara yang sembuh paling awal dari COVID ya Tuhan. Kau kuatkan kami dalam menghadapi setiap permasalahan dalam negeri kami ini. Kau buat kami menjadi masyarakat yang solid ya Tuhan, menjadi masyarakat yang mengerti akan kehendak-Mu sehingga kami dapat menjadi berkat bagi negara lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan kami bawa Tuhan SMA kami tercinta, SMA Negeri 3 Surakarta Tuhan. Biarlah sekolah kami Tuhan dapat menjadi sekolah yang berdampak bagi sekolah-sekolah yang lain Tuhan. Kiranya Kau berkati dari sarana dan prasarananya Tuhan, guru-guru, staf karyawan dan siswa-siswanya. Biarlah masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan jamah, Tuhan sertai Tuhan. Biarlah Rokris SMA 3 pun juga dapat menjadi dampak bagi anak-anak muda, anak-anak Kristen di luar-luar sana, menjadi impact bagi SMA-SMA lain Tuhan. Dan kami berdoa untuk segala kelancaran dalam PJJ, dalam sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Tuhan ikut campur tangan supaya setiap kami diberikan kesabaran, diberikan semangat untuk terus belajar Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga Tuhan, apapun yang saat ini yang memiliki kerinduan, yang memiliki Tuhan keinginan Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai, Engkau Tuhan yang selalu mendengar Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kami serahkan keluarga-keluarga, setiap keluarga Tuhan, Kau berkati pekerjaan orang tua, kesehatan keluarga mereka, keharmonisan keluarga mereka Tuhan, sepenuhnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman-Mu, menyukakan hati-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung untuk beribadah bersama dimanapun kalian berada. Sebelum kita mengakhiri dalam ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu menerima berkat Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Diberkatilah Engkau semuanya, diberkatilah dimanapun kalian berada. Biarlah berkat rahmat Allah, anugerah Allah terpancar dalam diri kalian semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau sering